Kementerian Agama Republik Indonesia sejak berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 telah melewati fase panjang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Spirit ikhlas beramal yang direkat kuat menjadi energi spiritual dan tujuan utama bagi segenap jajaran dan keluarga besar Kementerian Agama melaksanakan berbagai program pembangunan dan memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo berdiri seiring terbentuknya Provinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2001. Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara membentuk koordinator wilayah sebagai embrio Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo. Korwil dipimpin oleh Dr. Andes Haji Rosyad Abidin sebagai pejabat Kabakset Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara, dibantu oleh Zohra D. Rahman SAG selaku Kasubag Kepegawaian. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 450 tanggal 9 Oktober 2001, Koordinator Wilayah Departemen Agama resmi menjadi kantor wilayah. 2 pekan setelah melakukan operasional berdasarkan surat keputusan nomor B2/005/2002 pada tanggal 8 Januari 2002, maka dilantiklah Dr. Andes Haji Muhammad Salim Al-Jufri sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo saat itu, Insinyur Fadel Muhammad. Berbagai program kerja menyangkut keagamaan dan pendidikan berhasil diwujudkan. Selama kurun waktu 9 tahun, sejumlah terobosan dilakukan, antara lain pembangunan gedung kantor secara permanen, penataan pelayanan haji, pondok pesantren, kerukunan umat, dan yang paling menonjol adalah program menikah di Balai Nikah. Program yang lahir dari pelaksanaan rapat kerja tahun 2009 yang diselenggarakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Program ini pun menjadi cikal bakal program nasional dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Di awal tahun 2010, terjadi pergantian pimpinan. Jabatan Kekanwil dipercayakan kepada Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ahmad MSAPU sesuai SK nomor B2/3/17026 tanggal 3 Desember 2010, melanjutkan program kerja yang telah dirintis oleh Dr. Haji Muhammad Salim Al-Jufri SOS. Selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, berhasil menggaungkan program baca tulis dan tafsir Al-Quran metode tamyiz bagi masyarakat maupun kalangan pegawai Kementerian Agama sebagai penjabaran dari program gerakan masyarakat Maghrib Mengaji atau Gemar Mengaji. Program ini pun juga merambah ke instansi lain seperti lembaga pemasyarakatan, Polda, dan sejumlah jajaran di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MSAPU pada tahun 2012, kepemimpinan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo diamanahkan kepada kader internal yang menepati jenjang karir yang cukup gemilang di lingkungan Kanwil Gorontalo, yaitu Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Di bawah kepemimpinannya, wajah kantor wilayah Kementerian Agama Gorontalo terus dipoles, mulai dari penataan ruangan bernuansa modern, penampilan pegawai dengan pakaian seragam dinas, dan menjadikan madrasah terus lebih baik menjadi pilihan nomor 1 di masyarakat. Bahkan 3 program unggulan masing-masing bidang dengan sasaran utama adalah madrasah kini tengah berjalan, yaitu madrasah membaca, madrasah bermanasik, dan madrasah berwakaf. Bukan hanya itu, dalam masa kepemimpinan Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI, Gorontalo sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren tingkat nasional atau POSPENAS yang dihadiri Menteri Agama. Jalan Sehat Hari Amal Bakti 2014 menghadirkan Bapak Bahrul Hayat, saat itu menjabat Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, serta workshop Kerukunan Umat Beragama Regional Sulawesi yang dibuka staf ahli Menteri Amin Abdullah di tahun 2012. Kanwil Gorontalo memperoleh penilaian laporan keuangan terbaik di tingkat Provinsi Gorontalo
Prestasi gemilang diukir kembali tahun 2014 menjadi peringkat pertama di tingkat nasional. Hari Amal Bakti yang diperingati tiap tahun merupakan momentum penegakan kembali komitmen seluruh jajaran dan keluarga besar Kementerian Agama untuk bekerja keras dan kerja cerdas meningkatkan kualitas diri dengan sandaran utama pada nilai-nilai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan dengan tetap menjunjung tinggi sikap ikhlas dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan seluruh jajaran dan keluarga besar Kementerian Agama dalam merevitalisasi dan menyuarakan nilai juang yang diwariskan oleh para Founding Fathers Kementerian Agama.